Gerakan dan bacaan salat. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukun salat. Harus dilakukan baik menjadi imam, makmum, maupun salat sendirian. Nabi SAW bersabda, kunci salat adalah bersuci, memulainya dengan takbir, dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Yang dimaksud takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hanyalah gerakan yang disunnahkan untuk dilakukan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Keadaan tangan ketika takbir. Yang pertama, telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3. Yang pertama, mengangkat tangan lalu bersedekap sebelum takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Yang kedua, mengangkat tangan lalu sedekap bersama dengan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mengangkat tangan lalu bersedekap sesudah takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku'. Karena syarat sahnya takbiratul ihram adalah dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit waswas ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. Jika ada kebutuhan, misalnya suara imam terlalu pelan, sehingga dikhawatirkan tidak terdengar makmum yang di belakang, maka dibolehkan bagi sebagian makmum untuk mengulang suara imam dengan keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Misalnya suara imam sudah ada pengeras suara atau mikrofon. Hal ini berlaku untuk semua sholat. Cara membaca takbir, Allahu Akbar, yang dipanjangkan hanya lafal Allah, sedangkan Akbar dibaca pendek. Kesalahan ketika takbiratul ihram. Telapak tangan tidak dibuka sempurna, tetapi agak menggenggam. Telapak tangan tidak dihadapkan ke kiblat. Mengangkat tangan tidak setinggi bahu atau telinga. Was-was ketika takbir, sehingga dilakukan secara berulang-ulang. Takbir sambil tergesa-gesa untuk melakukan ruku'. Hal ini biasa dilakukan untuk makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku', agar mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Namun, kesalahan ini menyebabkan batalnya takbir yang dia lakukan. Karena syarat sahnya takbir adalah dilakukan sambil berdiri. Dan jika takbiratul ihram batal, maka sholatnya juga batal. Mula Al-Qari mengatakan, adapun orang yang bertakbir sambil menunduk, sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam karena terburu-buru, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah syarat sahnya takbiratul ihram bagi yang mampu. Kesalahan-kesalahan dalam membaca takbir. Allahu. Al dibaca panjang. Lafal ini artinya
Apakah Allah Maha Besar? Kesalahan kedua, akbar. Dibaca panjang. Lafal ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Dan kesalahan yang ketiga, akbar. Bar dibaca panjang. Akbar artinya beduk. Sehingga kalimat Allahu Akbar artinya Allah adalah beduk. Maha suci Allah. Kesalahan dalam membaca lafal takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang yang mengatakan, apakah Allah Maha Besar, berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. Kesalahan berikutnya, makmum bertakbir dengan suara keras sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Yang boleh bertakbir dengan keras hanyalah imam. Ada sebagian makmum yang mengulang suara imam, padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Id, karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan, karena riwayat yang menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi SAW ketika sholat berjamaah terjadi ketika Nabi SAW sakit, sehingga suara beliau pelan. Tidak menggerakkan lidah ketika membaca takbir, atau bertakbir namun di hati. Sebagian ulama menganggap orang yang bertakbir di batin atau hati dan tidak diucapkan bisa membatalkan sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Asy-Syafi'i. Karena sholat adalah ibadah zikir dan gerakan. Bertakbir merupakan bagian dari zikir ketika sholat. Bertakbir baru bisa dianggap sah jika diucapkan. Termasuk kesalahan ketika membaca takbir. Membaca takbir terlalu panjang. Allahu Akbar. Sehingga kata Allah lebih dari 2 harokat.